Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 Saat dan Saman. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Usbella yang mau mengajak kalian semua untuk belajar matematika. Nah, untuk matematika kali ini kita akan belajar tentang debit. Sebelumnya, yuk kalian ambil dulu buku LKS medali kalian. Sudah punya kan di rumah yang ini? Nah, diambil dulu. Usbella tunggu ya. LKS ini dulu ya, dibuka halaman 37. Jadi kalian nanti belajarnya juga enak. Sambil melihat Usbella juga bisa membaca LKS di rumah. Tuh. Udah siap anak-anak? Dibuka halaman 37. Nah, sikap siap belajar ya, jangan lupa supaya nanti ilmunya dapat masuk ke anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang debit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang debit. Apa itu debit? Sudah dibaca belum? Ya, bisa dibaca ya itu. Nah, debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi debit itu adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, sebelum kita lanjut tentang debit, Usbella akan menerangkan dulu tentang satuan volume. Satuan volume. Seperti yang anak-anak sudah pelajari di kelas-kelas lalu, itu ada satuan volume itu apa? Yang ada tangganya itu loh. Nah, pintar. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, kemudian milimeter. Tapi kali ini kita belajar debit. Satuan volume yang digunakan menggunakan satuan kubik. Satuan kubik. Jadi yang biasanya kilometer menjadi kilometer kubik. Gitu ya. Ini Usbella akan menuliskan dulu tangganya. Kilometer kubik. Kemudian hektometer kubik. Dekameter kubik. Dekameter kubik, kemudian meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, ini jadi ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, pasti kalian bingung, apa sih bedanya kilometer dan kilometer kubik? Jadi kalau kilometer biasa yang kalian pelajari sebelumnya itu kalau turun satu kali, kalau misalnya turun satu kali dikalikan 10, itu yang kalian pelajari sebelumnya. Tapi kalau kilometer kubik atau pangkat kubik, jika kalian turun satu langkah atau turun satu langkah anak tangga dikalikan 1000. Jadi kalau turun satu kali itu sama dengan gini aja. Satu langkah dikalikan 1000. Dikalikan 1000. Contohnya ya, 1 kilometer kubik sama dengan titik-titik hektometer kubik. Ini kilometer ke hektometer. Berapa langkah turunnya? 1. Berarti dikalikan 1000. Kalau dikalikan 1000, 1 dikali 1000 sama dengan tinggal ditambahkan 0,3
3 di belakangnya. Berarti 1 kilometer dikalikan 1000 ditambah 0-nya 3. 1, 2, 3. Jadi 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Mengerti? Nah, mudah kan? Selanjutnya, ini kalau turun. Terus gimana Usbela kalau naik? Sama, kalau naik berarti dibagi 1000. Kalau naik 1 langkah sama dengan dibagi 1000. Contohnya, misal 3000 meter kubik sama dengan titik-titik dekameter kubik. Ingat, berarti meter ke dekameter naik berapa langkah? 1. Oh, berarti dibagi 1000. Berarti 3000 dibagi 1000. Berapa 3000 dibagi 1000? Tinggal 0-nya dicoret. Kalau kanan dicoret 1, kiri dicoret 1. Oh, masih ada. Dicoret kanan 1, yang kiri 1. Masih ada 1 lagi Usbela. Berarti dicoret 1, dicoret lagi 1. Tinggal 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Nah, pinter. 3. Jadi 3000 meter kubik sama dengan 3 dekameter kubik. Gitu. Jadi ingat, kalau turun 1 kali langkah turun dikalikan 1000. Kalau naik 1 kali langkah naik berarti dibagi 1000. Itu ya. Nah, ini Usbela akan mencatatkan satuan-satuan yang sering muncul seperti ini. Ini ya, catatan harus diingat. Catatan yang harus diingat. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. 1 mililiter sama dengan 1 cc. Diingat ya, ini tuh sering keluar. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Kalau 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter atau 1 cc. Tuh, mengerti? Nah, itu tadi pelajaran dimulai dengan satuan volume. Kemudian Usbela akan melanjutkan tentang debit. Sudah dibaca bukunya? Yuk dibuka dulu, kemudian halamannya menjadi halaman 38. Nah, untuk menghitung debit itu sudah ada rumusnya. Rumus debit adalah volume dibagi waktu. Debit, rumusnya untuk menghitung debit, volume dibagi waktu. Debit, volume dibagi waktu. Nah, dari rumus ini kita juga bisa menghitung volume dan waktu. Nah, kita akan mencari rumus untuk waktu. Nah, dari ini debit sama dengan volume dibagi waktu, V per W. Jadi kalau mencari waktu atau W, bisa dilihat ini D sama dengan V per W. Jadi kalau mencari W, berarti kita tinggal membalik W dengan D. Ya, untuk mengingatnya seperti itu. Jadi tinggal, oh ini W-nya di bawah. Kalau kita mau cari W, berarti kita tinggal membalik W dengan D. Paham? Jadi untuk mencari W, kita tinggal menggantikan D
D dengan W. Jadi volume per debit. Untuk mencari W tinggal dibalik. W dibalik menjadi volume per debit. Volume per debit. Selanjutnya rumus untuk mencari volume. Nah, kita lihat di sini. Dari awal tadi kan debit sama dengan volume per waktu. Berarti kita mau mencari rumus volume ini. Gimana caranya? Di sebelah sini ya. Kan volumenya di sebelah kanan. Berarti kita untuk mencari volume. Supaya volume ini sendiri, berarti kita harus supaya kita mencari volume, berarti kita harus mengubah W menjadi ke atas. Jadi volume sama dengan W-nya ditaruh atas. Ini kan jadi bagi. Kalau dipindah ke atas berarti dikali. Pinter. Berarti D-nya masih tetap sama. D ini kan dibagi. Kalau dipindah ke atas jadi kali W. Jadi volume adalah debit dikali waktu atau waktu dikali debit. Berarti ini debit dikali waktu. Begitu ya cara menghafalkan rumusnya. Paham? Nah, untuk sekarang kita akan melihat di halaman 39. Nah, kemudian ini ada contohnya. Sebuah ember memiliki volume 200 cm3. Waktu yang diperlukan untuk mengisi ember tersebut yaitu 80 detik. Berapa centimeter kubik per detik debit air ember tersebut? Nah, pertama kita contoh halaman 39. Halaman 39. Kita pertama menulis yang diketahui dulu. Diketahui. Sebuah ember memiliki volume 200 cm3. Berarti volumenya berapa? 200 cm3. Kemudian kalimat berikutnya, waktu yang diperlukan untuk mengisi ember tersebut yaitu 80 detik. Berarti waktu berapa? 80 detik. Kemudian berapa centimeter kubik per detik debit air ember tersebut? Berarti yang ditanya B. Nah, kemudian kita menulis rumus debit. Rumus debit tadi apa? Debit sama dengan volume per waktu. Debit volume per waktu. Nah, sama dengan volume per waktu. Dari yang diketahui, volumenya berapa? 200 cm3 per waktu. Waktunya berapa? Ini 80 detik. Berarti kita tinggal membagi 200 dibagi 80. Ada yang sama? Nolnya? Ada yang sama? 1. Nah, tinggal 20 dibagi 8. Gimana 20 dibagi 8? Jika tidak bisa mengerjakan pembagian, kita bisa menggunakan cara porogapit. Jadi ini 20 dibagi 8. Berarti yang di dalam berapa? 20. Yang 8 di luar. Paham? Nah, udah kalau gitu 8 dikali berapa mendekati 20? 8 dikali berapa mendekati 20? Pinter. 2 dikali 8 berapa? 16. Kemudian dikurangi 20
20 dikurangi 16, 4. Terus 4 bisa dibagi 8? Bisa tidak 4 dibagi 8? Tidak bisa. Oh iya, tidak bisa Usbela. Kalau tidak bisa gimana kemarin caranya? Waktu pembagian desimal berarti 2-nya kalau tidak bisa berarti 2 di belakang 2 kita kasih koma. Kalau atas dikasih koma berarti bawah dikasih 0 ditambah 0 di belakang 4. 40 bisa dibagi 8. Bingung 40 dibagi 8? 8 dikali berapa hasilnya 40? Ya, dikali 5. 5 kali 8, 40. Habis, berarti jawabannya 2,5 cm kubik per detik. Begitu anak-anak? Sudah paham? Oke, ini kita mencari debit. Terus gimana kalau mencari volume? Ini Usbela akan memberikan contoh lagi untuk mencari volume. Nah, kali ini Usbela akan memberikan contoh lain. Kalian bisa membaca di latihan 2 halaman 39 yang nomor 1. Yuk dibaca bareng-bareng dulu ya. Debit minyak tanah dalam suatu tangki penampungan adalah 90 meter kubik per menit. Jika waktu yang digunakan untuk memindahkan minyak tanah dari tangki 25 menit, maka volume tangki adalah titik-titik meter kubik. Nah, itu yang nomor 1 ya di latihan 2. Ini Usbela hapus dulu. Nomor 1. Nomor 1. Seperti biasa, ditulis dulu, diketahui. Jangan lupa ditulis dulu ya, diketahui. Memudahkan kita untuk menjawab soal. Nah, kemudian dibaca lagi. Debit minyak tanah dalam suatu tangki penampungan adalah 90 meter kubik per menit. Debit sama dengan berapa? 90 meter kubik per menit. Kemudian, jika waktu yang digunakan untuk memindahkan minyak tanah dari tangki 25 menit, berarti waktu sama dengan 25 menit. Maka volume tangki adalah, berarti yang ditanya apa? Volume. Kemudian kita akan menjawab. Volume, rumusnya gimana tadi volume? Oh, debit dikali waktu. Berarti debit dikali waktu. Debitnya berapa ini yang sudah diketahui? 90 dikali waktunya 25. Jadi sama dengan 90 dikali 25. Yuk kita tulis di sini 90 dikali 25. Satu-satu ya, dari belakang dulu. 5 dikali 6, 0. 5 dikali 9, 45. Kemudian kita yang menghitung yang kedua. Jangan lupa dikasih titik. 2 dikali 0, 0 ditulis di bawah 5. Kalau sudah pindah berarti ditulis di bawah 5. 2 kali 9, 18. Kemudian dijumlah. Harus urut ya menulisnya supaya nanti jumlahnya nggak susah. 0 ditambah titik 0. 5 ditambah 0, 5. 4 ditambah 8, 4 ditambah 8 berapa? 12. Berarti kita menulis 2, satunya disimpan di atas.
1 tambah 1 2. Berarti jawabannya 2250 meter Kib. Jadi jawabannya B, 2250 meter kubik. Nah, gitu. Gampang kan? Nah, kalau matematika itu gampang, asalkan kita memahami dulu soalnya seperti apa. Jadi, anak-anak kalau membaca soal harus teliti, dipahami. Kemudian, jika sudah paham, ditulis dulu yang diketahui dari soal tersebut. Jika yang diketahui debit, ditulis dulu debitnya. Oh, debitnya 90 meter kubik per menit. Kemudian baru baca lagi kalimat berikutnya. Berarti yang kalimat berikutnya yang diketahui waktunya ditulis, diketahui waktu sama dengan 25 menit. Kemudian maka volume tangki titik-titik. Oh, berarti itu yang ditanya. Berarti kita tulis dulu ditanya volume, baru menjawabnya menulis rumus volume. Nah, menulis volume kalau tidak hafal bisa melihat ke catatan seperti itu. Bella saranin apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak bisa menulisnya di buku catatan kalian. Jadi mempermudah kalian untuk belajar. Jadi kalian sambil menonton video ini, video pembelajaran ini, kalian juga harus menulis di buku catatan, menulis apa yang sudah Bella terangkan. Ditulis ini catatannya. Ini adalah Bella sudah meringkas untuk kalian semua. Alangkah lebih baik kalian mencatat ini supaya nanti belajar di rumahnya gampang seperti itu. Nah, sudah paham anak-anak semua? Nah, kali ini Bella akan memberikan tugas supaya kalian lebih paham lagi. Tugasnya di LKS halaman 41 sampai 5. Halaman 40 1 sampai 5. Tugasnya ditulis di buku tulis ya, tidak perlu difoto ke Bella. Nah, kalau udah mengerjakan di buku tulis, tinggal dikumpulkan di hari Sabtu. Jadi buku tulisnya dikumpulkan di hari Sabtu. Paham anak-anak? Nah, gitu aja pelajaran dari Bella. Semoga ilmu yang diberikan Bella bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dibaca lagi bukunya. Mengerti? Nah, demikian. Wassalamualaikum